Halo semuanya, sekarang kita masuk pada part 3 untuk QBasic. Ya, jadi pada part 2 kita sudah membuat variabel string ya, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk pada perintah if dan else ya. Jadi kita akan membuat suatu perintah untuk menentukan kelulusan ya, di mana nilai lulusnya adalah lebih besar atau sama dengan 70. Ya, jadi sekarang kita buat perintah input masukkan nilai ujian Anda gitu ya. Nah, di sini kita ambil variabelnya adalah nilai. Nilai tersebut dalam bentuk angka sehingga kita tidak menambahkan dolar. Ya, kalau misalnya ditambahkan tanda persen untuk bilangan bulat itu boleh. Ya, tapi di sini saya ambil nilai saja untuk variabelnya. Kemudian saya masukkan perintah if nilai lebih besar sama dengan 70 ya, maka then. Nah, di sini perhatikan bahwa if then ini harus selalu berakhiran dengan n gitu ya. Jadi di sini kita buat then, kemudian kita tambahkan perintahnya. If nilai lebih besar sama dengan 70, then print Anda lulus gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak lulus gitu ya, atau lebih kecil dari 70, berarti kita buat else print Anda tidak lulus atau silahkan mengulang gitu ya. Print silahkan mengulang gitu. Oke, kemudian di sini kita lihat masih ada merah, ini harusnya diakhiri dengan and if ya. Jadi kita buat and if. Nah, oke, sudah ya. Jadi ketentuannya di sini, jika nilai yang dimasukkan di sini lebih besar dari 70 atau boleh 70 ya, sama dengan 70 berarti Anda lulus. Dan kalau lebih kecil dari 70 silakan mengulang. Gitu. Nah, ini kita jalankan. Start. Kita tunggu layar hitamnya. Nah, ini dia. Jadi masukkan nama Anda Putri, kemudian NIM Anda 2020 412001. Program studinya adalah fisika. Nah, jadi seperti ini ya. Kelihatan lebih rapi. Di sini saya sudah mengurutkan tanda titik duanya itu sejajar gitu ya. Jadi kalian juga bisa nanti membuat sejajar supaya lebih rapi. Kemudian di sini masukkan nilai ujian Anda. Andaikan nilai ujiannya adalah 75, maka sesuai dengan ketentuan Anda lulus gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita jalankan program yang lain, namanya Putri, kemudian NIM-nya 2020 412001, program studinya fisika. Nah, ini dia. Nilai ujiannya anggaplah 65. Nah, jadi keterangannya silakan mengulang. Ya, jadi itu untuk penggunaan perintah if dan else. Gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya kita mempunyai if-nya itu bentuknya bercabang gitu. Jadi seandainya kategorinya itu ada banyak gitu. Misalkan kondisi if-nya itu menentukan bilangan gitu ya. Jadi di sini saya buat yang baru, new
Yes, oke. Di sini saya buat if. Oke, perintah input dulu, input masukkan bilangan. Nah, di sini ada bilangan. Saya buat keterangannya bil saja. Kemudian if bilangan lebih besar dari 0 ya, atau juga lebih kecil dari 5 ya, berarti kita buat keterangannya n gitu ya. Jadi kita tambahkan perintah n di sini. Berarti kita buat if bil lebih besar dari 0 n bil lebih kecil dari 5 ya, then oke, kita tambahkan and if supaya tidak merah ya, supaya tidak error. And if, nah di sini kita tambahkan lagi then print. Jadi yang akan dicetak adalah bilangan tersebut adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5 gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang lainnya else, maka print bilangan tidak berada pada rentang 0 sampai 5 gitu ya, sederhananya. Oke, kemudian ini perhatikan kita sudah menggunakan perintah n di sini ya. Jadi kita sudah belajar hal yang lain. Kemudian ini kita simpan, save as. Nah, di sini kita buat perintah n. Oke. Kemudian kita run. Kita tunggu layar hitamnya. Nah, jadi di sini kita masukkan 4. Nah, bilangan tersebut adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Jadi dia bilangan bulat positif, tapi dia masih lebih kecil dari 5. Gitu. Kemudian kalau kita run yang lainnya, maka kita buat 7 bilangannya. Bilangan tidak berada pada rentang 0 sampai 5. Gitu. Jadi program ini bisa digunakan untuk mengklasifikasikan bilangan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya perintahnya OR ya, bisa juga. Jadi nanti kalau OR itu artinya salah satunya memenuhi, bisa begitu ya. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu untuk perintah if, misalnya if bilangan lebih besar dari 0 ya, or bilangan lebih kecil dari 5 then. Nah, hasilnya bagaimana? Silakan dicoba terlebih dahulu. Oke, sampai di sini kita sudah belajar perintah input, print, kemudian variabel string, ya, variabel numerik, dan untuk konjungsi and, dan saya anggap kalian sudah belajar or, ya. Untuk minggu depan kita akan masuk pada part yang keempat. Ya, demikian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan pada forum diskusi kita ataupun pada kolom komentar di YouTube saya. Demikian, terima kasih.